Hello everybody, welcome back to our channel tempat belajar bahasa Inggris gratis di sini. Kali ini kita akan share pelajaran bahasa Inggris tentang if clause atau conditional sentences atau kalimat pengandaian dalam bahasa Indonesia. Tetapi seperti biasa, mari kita beri kesempatan yang satu dulu ini untuk lewat. Oke, untuk mengawali pelajaran kita kali ini, kita akan sampaikan cakupan dari materi. Pertama, pertinjau bentuk dasar kata kerja yang digunakan dalam conditional sentences. Yang kedua, conditional sentences tipe pertama. Yang ketiga, conditional sentences tipe kedua. Yang keempat, conditional sentences tipe ketiga. Yang kelima, penggunaan bentuk kata kerja progresif dalam conditional sentences. Yang keenam, penggunaan mixed time dalam conditional sentences. Dan yang ketujuh, penghilangan kata if dalam kalimat conditional. Baik, sebelum kita masuk ke bagian pertama, kita lihat dulu bagaimana bentuk dasar daripada conditional sentence itu. Jadi, pada dasarnya, kalimat conditional itu terdiri dari if clause yang menunjukkan condition dan result clause. Contohnya, if it rains, the streets get wet. Klausa pada if it rains itu merupakan if clause-nya, dan klausa yang kedua, the streets get wet, itu merupakan result clause-nya. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu pertinjau bentuk dasar kata kerja yang digunakan dalam conditional sentences. Coba perhatikan tabel berikut. Tabel ini berisi 4 item, yaitu situation, if clause, result clause, dan contoh. Pada baris pertama, menampilkan situasi true in the present or future, benar di masa sekarang atau yang akan datang, di mana if clause-nya berbentuk simple present, sementara result clause-nya ada dua, bisa berbentuk simple present dan bisa juga menggunakan will plus kata kerja pertama. Kita bisa lihat contohnya. If I have free time, I watch TV every evening. Kalimat ini menggunakan simple present. Sementara contoh yang lain. If I have free time, I will watch TV later or tonight. Kalimat ini menggunakan simple present plus menggunakan kata will dan simple form. Sementara di baris kedua menampilkan situasi untrue in the present or future, tidak benar di masa sekarang atau yang akan datang, di mana if clause-nya berbentuk simple past, sementara result clause-nya menggunakan would plus kata kerja pertama. Kita bisa melihat contohnya. If I have free time, I would watch TV now or later on. Sementara di baris ketiga menampilkan situasi untrue in the past, tidak benar di masa lampau, di mana if clause-nya berbentuk past perfect, sementara result clause-nya menggunakan would have plus kata kerja ketiga. Kita bisa melihat contohnya. If I had free time, I would have watched TV yesterday. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yang mana menjelaskan pertinjau tadi secara detail. Dimulai dari situasi benar di masa sekarang atau yang akan datang. Bentuk ini diistilahkan juga dengan conditional tipe pertama. Bentuk conditional ini digunakan untuk menyatakan situasi yang kemungkinan bisa terjadi jika kondisi atau syaratnya terpenuhi. Kita bisa lihat contohnya. If it rains, we will cancel the trip. Jika hujan, kita akan membatalkan perjalanan. Jadi result perjalanan akan dibatalkan jika kondisi atau syaratnya terpenuhi. Dalam hal ini, jika hujan terjadi. Begitu pula pada contoh nomor 2. If you study, you will pass the test. Jika kamu belajar, kamu akan lulus ujian. Result, dalam hal ini lulus ujian, kemungkinan terjadi jika syaratnya terpenuhi, yaitu belajar. Pada contoh ini, kita bisa melihat if clause-nya berbentuk simple present, yaitu menggunakan kata kerja pertama, rains and study. Dan result clause-nya menggunakan will plus kata kerja pertama. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, yang menjelaskan situasi yang tidak benar atau bertentangan dengan kenyataan di masa sekarang atau yang akan datang. Bentuk ini diistilahkan juga dengan conditional tipe kedua.
Bentuk conditional ini digunakan untuk menyatakan situasi yang tidak benar di masa sekarang atau yang akan datang, atau situasi yang kemungkinannya tidak bisa terjadi di masa sekarang atau yang akan datang. Kita bisa lihat contohnya. If he were here right now, he would help us. Jika dia ada di sini sekarang, dia akan membantu kita. Kenyataannya, dia tidak di sini sekarang, sehingga dia tidak akan membantu kita. Begitu pula pada contoh kedua, if I taught this class, I wouldn't give test. Jika saya mengajar kelas ini, saya tidak akan memberi ujian. Kenyataannya, saya tidak mengajar di kelas ini. Pada contoh ini, kita bisa melihat if clause-nya berbentuk simple past, yaitu menggunakan kata kerja kedua. Dalam hal ini adalah were dan taught. Dan result clause-nya menggunakan would plus kata kerja pertama. Sebagai tambahan catatan bahwa to be yang digunakan adalah were untuk semua bentuk subjek, baik itu tunggal maupun jamak. Berikutnya kita masuk ke bagian keempat yang menjelaskan situasi yang tidak benar atau bertentangan dengan kenyataan di masa lampau. Bentuk ini diistilahkan juga dengan conditional tipe ketiga. Bentuk conditional ini digunakan untuk menyatakan situasi yang dikhayalkan berbeda dengan kenyataan di waktu lampau dan tidak akan bisa terjadi karena sudah berlalu. Kita bisa lihat contohnya. If they had studied, they would have passed the exam. Jika dulu mereka belajar, mereka pasti telah lulus ujian. Kenyataannya, mereka tidak belajar, sehingga mereka tidak lulus. Begitu pula pada contoh kedua. If you had told me about the problem, I would have helped you. Jika dulu kamu memberitahu saya masalah itu, saya pasti sudah membantumu. Kenyataannya, kamu tidak memberitahu saya masalah itu, sehingga saya tidak membantumu. Pada contoh ini, kita bisa melihat if clause-nya berbentuk past perfect, yaitu menggunakan kata had plus kata kerja ketiga, yang dalam hal ini adalah kata studied dan told. Sementara result clause-nya menggunakan would have plus kata kerja ketiga. Berikutnya kita masuk ke bagian kelima, yaitu tentang penggunaan bentuk progresif atau bentuk yang sedang berlangsung dalam kalimat kondisional. Berikut beberapa contoh kalimat yang awalnya dalam bentuk progresif dijadikan kalimat kondisional. Pada bagian pertama, di kalimat A terdapat is raining yang merupakan kata kerja bentuk progresifnya. Dan hal ini present progresif dirubah ke dalam bentuk kondisional menjadi were not raining. Jadi dari present progresif ke past progresif. Sementara pada bagian kedua, di kalimat C, am not living adalah bentuk progresifnya. Dirubah menjadi were living pada conditional. Bagian if clause dan am not working menjadi would be working pada result clause-nya. Lanjut ke bagian ketiga. Pada kalimat E, was raining adalah bentuk progresifnya dirubah menjadi had not been raining. Jadi dari past progresif ke past perfect progresif. Sementara di bagian keempat pada kalimat G, was not living menjadi had been living pada if clause-nya, dan was not working menjadi would have been working pada result clause-nya. Baik, berikutnya kita masuk ke pembahasan ke-6 tentang penggabungan waktu dalam kalimat kondisional. Jadi, terkadang waktu dalam if clause berbeda dengan waktu pada result clause. Misalnya, salah satu clause dalam bentuk present dan clause lainnya dalam bentuk past. Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya penggabungan waktu, seperti contoh di atas. Pada kalimat B yang merupakan bentuk kondisional dari kalimat A, menggunakan bentuk past di bagian if clause-nya dan bentuk present di bagian result clause-nya. Sementara contoh pada kalimat D yang merupakan bentuk kondisional dari kalimat C berbentuk present pada if clause-nya dan bentuk past pada bagian result clause-nya.
Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketujuh, yaitu menghilangkan kata if dalam kalimat kondisional. Jadi terkadang, terutama dalam penggunaannya dengan kata were atau had yang diikuti oleh kata kerja ketiga, kata if dapat dihilangkan. Dan jika demikian, maka posisi subjek dan kata kerjanya ditukar. Seperti contoh di atas, pada contoh A, were I you, yang seharusnya if I were you, jika dengan kata if. Jadi kata kerja were dan subjek I dibalik posisinya. Sementara pada contoh B, had I known, yang seharusnya if I had known, jika dengan kata if. Well, that's the end of our explanation. Namun sebelumnya kami sampaikan bahwa kali ini kita tidak mencetakkan exercise atau latihan, tapi untuk latihannya kita bisa menemukannya di link pada bagian deskripsi yang telah disiapkan. Well, I think that's all our material on this occasion. Don't forget to subscribe, like, and share if you think this video is useful. Thank you very much for your support to our channel, and see you next time.